Ngeri, Denny Siregar bongkar peranan Novel Baswedan, WP KPK dan radikalisme. Ditulis oleh Manuel di siword.com. Halo, selamat datang di channel Focus Day bersama JJ. Novel Baswedan menyebut bahwa wacana pemecatan dirinya karena gagal ikut tes anti kadrun membuat dia dan KPK semakin dihancurkan dan dilemahkan oleh pimpinan. Padahal kita tahu tes tersebut adalah tes yang wajib dikerjakan oleh setiap orang untuk menjadi aparatur sipil negara. KPK adalah bagian dari negara, dibayar oleh APBN, maka status pegawainya adalah ASN. Jangan banyak bacot kalau nggak suka, keluar aja kalau nggak suka. Novel dan Firly itu selevel, meski secara struktur lebih tinggi Firly. Tapi Novel ini memegang visi yang tak kelihatan, visi membela Anies. Mereka harus dites agar diketahui seberapa pahamnya mereka soal nasionalisme, sekaligus seberapa rusaknya mereka terpapar paham radikalisme yang membuat bukan sembarangan orang melainkan orang-orang dari tentara yang nasionalismenya sangat teruji. Kalau lembaga anti korupsi saja bisa menjadi lembaga yang di mana radikalisme bercokol, sangat bahaya tentunya. Karena nanti orang-orang pandangan para politikus radikal bisa dibiarkan meski melakukan korupsi. Contohnya adalah dugaan korupsi terbesar sepanjang sejarah, yakni korupsi di DKI Jakarta. Kenapa sampai sekarang Anies tidak diproses hukum dan tersangka Direktur Utama Saranajaya juga masih hanya ditetapkan statusnya bukan ditangkap? Ini jelas menjadi pertanyaan kita dan kita boleh dengan bebas menduga bahwa memang ada orang-orang KPK yang bercokol di dalamnya ternyata radikalis. Apa yang salah di KPK? Kenapa 75 pegawai harus dibuang karena gagal tes? Denny Siregar membongkar jeroan KPK Republik Indonesia. Dia mengatakan bahwa di dalam KPK ada satu lembaga tidak resmi yang kuat sekali pengaruhnya dan sangat radikal. Namanya adalah Wadah Pegawai KPK alias WP KPK. Wadah yang merupakan semacam perkumpulan orang-orang KPK di dalamnya. Wadah KPK ini dibuat oleh Abdullah Heha Mahua yang dulu menjadi penasihat KPK. Jadi kita sama-sama tahu siapa orang ini. Lalu, WP KPK ini pernah dipimpin oleh Novel. Nah, lalu kalau bicara tentang Abdullah Heha Mahua, kita lihat sepak terjangnya belakangan ini memang radikal dan cenderung kepada arah menghina dan mengejek dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Fungsi dari wadah pegawai KPK ini adalah salah satunya untuk merekrut pegawai. Perekrutan itu tentu harus sesuai dengan visi mereka dan mereka harus tunduk kepada wadah yang dibawa Abdullah Heha Mahua ini. Kalau gitu mah, kita sudah lihat bahwa wadah pegawai KPK ini memang berguna untuk menekan pimpinan di atas supaya mau bekerja sama sesuai dengan arahan dari ketuanya, yaitu Novel Baswedan. Novel Baswedan itu pernah loh jadi pimpinan wadah pegawai KPK yang mengerikan itu. Jadi di tahun 2018 salah satu Dirdik alias Direktur Penyidik KPK, yaitu Brigjen Aris Budiman, dihajar oleh wadah pegawai KPK karena tidak mau bekerja sama. Jenderal pun ditekan sama mereka karena memang mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dengan visi yang gak tahu sampai seradikal apa. Sehingga pada akhirnya Aris Budiman pun berteriak bahwa ia akan membongkar oknum-oknum di dalam KPK. Tapi saat itu KPK memang sedang naik daun di tengah mata masyarakat. Sehingga mereka ini dianggap yang benar dan Aris Budiman dianggap salah oleh rakyat yang masih belum terbuka matanya. Memang ternyata opini publik yang digiring oleh wadah pegawai KPK dengan jargon-jargon pahlawan anti korupsinya masihlah kental sekali saat itu. Tapi ternyata paham Taliban di dalam wadah pegawai KPK hasil didikan Abdullah Heha Mahua ini sangat mengerikan karena tujuannya adalah menuju negara khilafah. Jadi KPK itu mungkin singkatan dari Komisi Pendirian Khilafah ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Denny Siregar, wadah pegawai KPK ini adalah pusat dari radikalisme yang ada di gedung KPK. Mereka ini tumbuh subur dengan luar biasa dan didukung oleh media besar seperti Tempo untuk menjadi kendaraan politik mereka membuat negara ini hancur lebur. Gak heran kan kalau belakangan ini mereka menangkap orang-orang dekat Jokowi saja, padahal masih banyak orang-orang yang korupsi jauh lebih besar. Wadah pegawai KPK yang disebut oleh polisi Taliban adalah wadah yang sudah meresahkan orang-orang dalam KPK yang masih baik dan cinta NKRI. Akhirnya dari keluhan ini dibuatlah revisi Undang-Undang KPK yang menarik kembali KPK untuk ke NKRI tercinta. Perlawanan hebat dari wadah pegawai KPK pun dilakukan dan didukung oleh media besar seperti Tempe dan juga mahasiswa yang gampang dibodoh-bodohi. Najwa juga ikutan padahal dia katanya cinta NKRI, tapi mungkin terlalu naif membela Novel jadi sampai begitu deh. Narasi pelemahan KPK pun dikerjakan.
Alih-alih ingin revisi Undang-Undang KPK dihentikan, Jokowi tetap hajar bleh. KPK sekarang lagi tidak bisa berdiri sendiri sebagai lembaga super body, melainkan KPK adalah bagian dari negara. Uang dibayar APBN kok, mau dibayar sama Anies? Ya silahkan. Cara menjadi bagian dari negara adalah KPK dan seluruh pegawainya harus menjadi aparatur sipil negara. Syaratnya adalah ikut tes wawasan kebangsaan yang dilakukan dan dibuat oleh TNI. Akhirnya internal KPK guncang, termasuk wadah pegawai KPK-nya, dan mereka ketahuan kalau mereka adalah radikalis. Buktinya jelas, yaitu 75 orang gagal lulus tes KPK dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan seperti keberadaan FPI, HTI, dan Rizik. Termasuk Novel Baswedan yang matanya ditetesi oleh air keras. Mereka berontak karena mereka pasti gagal. Pertanyaan yang lumrah karena mereka adalah simbol dari radikalisme. Lagi-lagi narasi yang dikeluarkan adalah narasi KPK dilemahkan. Lagi-lagi juga Tempo lagi-lagi dan gila lagi menjadi partner sejati untuk membangun opini dan playing victim. Sudah paham ya kenapa Novel Baswedan tidak keluar ketika Febri Diansyah keluar? Mereka ingin wadah pegawai KPK tetap eksis untuk mengusung negara format lain di NKRI ini. Kenapa KPK harus kembali ke NKRI tercinta? Karena KPK ini selama ini sudah menjadi asing bagi negara ini. Ceramah-ceramah agamanya pun mengundang pembicara radikal yang suka main sabung ayam dan menghina Jokowi. Makanya gak heran wadah pegawai KPK ini begitu keras dalam menolak sistem pelatihan dan tes wawasan kebangsaan. Karena menurut mereka, agama mereka jauh lebih penting dan membela Anies Baswedan juga lebih penting daripada menangkap koruptor secara adil. Semoga saja dari hal ini kita melihat bahwa apa yang menjadi urgensi KPK kembali ke NKRI yang tercinta ini adalah hal yang mutlak. Begitulah mutlak. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Fokus Day hari ini. Jokowi digugat ke PN, masih sakit hati Pilpres 2019 gagal ganti presiden. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Fokus Day. Entah ada angin, Presiden Jokowi kembali diganggu dengan sesuatu yang sebenarnya sia-sia dan tidak penting banget. Dia digugat oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Salah satu penggugat juga terdapat nama pengacara Egy Sujana. Kenal nama ini? Biar saya refresh dulu memori kalian. Egy Sujana pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar karena seruan people power yang dia lontarkan saat berada di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 17 April 2019 silam. Saat itu, masih masa Pilpres. Sejak 14 Mei, Egy sempat ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan kemudian mengajukan penangguhan penahanan. Jadi intinya, dia pernah berada di kubu Prabowo dan masuk dalam barisan sakit hati. Ia juga salah satu yang protes atas penangkapan Munarboy. Jadi sudah clear ya, dia ini orientasi politiknya kemana? Adalah Muhyiddin Jalin yang menggugat Jokowi. Ia meminta agar pengadilan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ia mengatakan, perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Presiden Jokowi disebabkan oleh terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia, misalnya penegakan hukum dan perekonomian yang dinilai carut-marut, pembohongan publik, hingga regulasi nasional yang dinilai tidak patut atau tak layak hingga membuat gaduh. Lucunya, ketika dia ditanya secara spesifik apa yang salah, dia tidak menjawab. Hanya ada dua arti, masih sedang menyusun rencana dan cari-cari kesalahan atau murni gugat asal-asalan karena sakit hatinya kambuh. Dia berkata, TPUA yang menjadi kuasa hukum penggugat DPR RI dan Presiden Joko Widodo menunggu panggilan sidang. TPUA juga menggugat DPR RI yang dianggap ikut menyebabkan sejumlah persoalan di bangsa ini. Dari gugatan ini, ujungnya mungkin sudah bisa kalian tebak sendiri. Harapannya Jokowi dinyatakan bersalah, dihukum, atau bahkan dilengsarkan. Harapan mereka yang sampai saat ini belum tercapai. Ini benar-benar ide gila, plus stres, plus tak waras, plus sakit hati yang bercampur jadi satu mirip kado-kado. Gila karena ada yang berharap hakim bisa memutuskan Jokowi harus mengundurkan diri. Hanya MPR yang bisa melengsarkan Jokowi. Stres karena Pilpres 2019 lalu tidak bisa ganti presiden. Jokowi tetap menang dan jagoannya kalah lagi. Tak waras karena Jokowi hingga saat ini tidak melakukan tindakan berat apapun yang membuatnya terancam dilengsarkan. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Atau perbuatan tercela. Faktor lainnya adalah apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, misalnya menderita penyakit berat. Tidak ada undang-undang yang menyebut bahwa presiden bisa diturunkan jika ada tuntutan dari segerombolan barisan sakit hati yang tidak senang dengan presiden. Tidak ada aturan negara yang menyebut begitu. Sakit hati karena Jokowi sampai saat ini masih jadi presiden. Lihat saja mereka ini. Katanya tim pembela ulama dan aktivis. Kalian pasti sudah tahu ulama mana yang mereka maksud. Miriplah dengan kelompok penjual agama yang jualan ulama untuk kepentingan pribadi dan politik. Nama tergugatnya jelas, yaitu presiden. Nama-nama aktivis dan ulamanya tak jelas siapa. Ini jelas ada muatan politisi bercampur sakit hati. Sangat sulit untuk tidak menertawakan kebodohan mereka ini. Begitu putus asanya mereka untuk menjatuhkan seorang presiden. Ngaca dulu dong. FPI yang merasa kuat saja diobrak-abrik dalam sekejap. Rizik yang katanya garang aja sekarang nyalinya menciut dan gemetaran menunggu nasib. Munarboy yang garang karena pernah siram air teh saja sekarang ditangkap dan terancam penjara seumur hidup. Lah mereka mau menggugat presiden hanya dengan modal isu yang tak jelas? Segala cara dilakukan, bahkan cara-cara yang tidak masuk akal pun ditempuh. Sungguh tak tahu malu. Endingnya pun juga sudah pasti. Mereka bakal kalah. Ujung-ujungnya mereka bakal menuduh presiden kebal hukum. Tidak pro ulama dan aktivis. Narasi basi. Kasihan mereka ini kayak orang stres. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Focus Day hari ini.